Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas materi statistik, yaitu regresi linear sederhana. Sebelum saya memulai materinya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Arya Hartanto dengan NIM 18720500012. Saya dari kelas EFP Ekonomi A. Dengan mata kuliah statistik dan kampus Universitas Trisakti Bekasi. Jadi di sini saya mendapat soal dari dosen saya, yaitu sebagai berikut, di mana angka 24 ini adalah angka sebelumnya adalah angka 9 yang telah ditambahkan nomor absen saya yaitu 15, jadi akhirnya datanya adalah 24. Ya, kita langsung masuk ke materinya aja ya. Yaitu yang pertama adalah cari persamaan regresi Y atas X. Jadi saya kerjakan ini dengan membuat tabel terlebih dahulu sehingga didapatkanlah data seperti ini, di mana X kuadrat merupakan 24 kuadrat, begitu seterusnya hingga ke bawah. 24 kuadrat, 8 kuadrat, 7 kuadrat, dan seterusnya. Begitu pula dengan Y, yaitu Y kuadrat. Yaitu 4 kuadrat, 5 kuadrat, sehingga didapatkan hasil 576, 64, 49, dan di Y-nya ada 16, 25, 36. Dan di kolom yang terakhir yaitu X dikali Y, di mana sebentar saya pakai annotate, di mana yang ini dikalikan sehingga mendapatkan hasil seperti ini sampai ke bawah, gitu teman-teman. Jadi didapatkanlah jumlah X sebesar 122, Y 67, X kuadratnya 2090, Y kuadrat 505, dan yang terakhir adalah 703. Sekarang kita tinggal masuk ke rumus, yaitu sigma XY sama dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N, di mana sigma XY-nya itu adalah 703, yang ini nih. Dikali dengan 122 dikali 67 dibagi 10, sehingga didapatkan hasil 703 dikurang 817,4 sama dengan hasilnya adalah 100 minus 114,4. Sigma X kuadrat, caranya adalah sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dibagi N, di mana sigma X kuadratnya ini adalah 2090 dikurang 122 pangkat 2 atau kuadrat dibagi 10. Sehingga didapatkanlah angka 2090 dikurang 1488,4. Sehingga didapatkan hasil 600,6. Begitu pula dengan Y, sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat dibagi N. Di mana sigma Y kuadratnya ini adalah 505, yang angka yang ini, dikurang dengan 67 kuadrat dibagi 10. Sehingga 505 dikurang 448,9 sama dengan 56,1. Jadi kita langsung masukkan ke sini, yaitu sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Di mana sigma X-nya yang telah kita dapatkan sebelumnya yaitu minus 114,4 dibagi dengan 600,6 yang ini. Sehingga didapatkan hasil minus 0,19. Lalu kita substitusikan ke rumusnya, yaitu 6,7. Aduh, sakit. Dan sampai di sana. Mohon maaf ya tadi ada gangguan, kucing saya ganggu. Jadi ini kita lanjutin. Jadi ini adalah 6,7 yang didapatkan dari 67 ini dibagi dengan N, yaitu 10.
Jadi hasilnya adalah 6,7 dikurang 0,19 minus 0,6 dikali 12,2, sehingga kita kerjakan perkaliannya terlebih dahulu, lalu dikurang dengan 6,7 ini, sehingga didapatkanlah hasil 4,382. Lalu lanjut, kita dapatkan angka 4,382 yang ini dikurang dengan 0,19. Yang ini minus 0,19. Lalu kita menghitung uji linearitas regresi Y atas X. Yang pertama, menghitung jumlah kuadrat beberapa varian, yaitu jumlah kuadrat T, sigma Y kuadrat, yaitu yang telah kita ketahui bersama, yaitu 505. Selanjutnya adalah JKA, sigma Y kuadrat dibagi N. 67 kuadrat dibagi 10 sama dengan 448,9. Lalu B sigma X dikali B sigma X, yaitu minus 0,19 dikali minus 114,4, sehingga didapatkan hasil 21,73. JKS yaitu JKT pengurangan dari JKT dikurang JKA dikurang JKBA, yaitu didapatkan hasil 34,37. Lalu ini seperti instruksi tabel X diurutkan dari yang terkecil, sehingga didapatkan hasil 66, 77, 88, 24-nya 3 kali. Sementara data Y-nya mengikuti data X yang ada di tabel paling atas itu. Jadi didapatkan hasil JKG di mana angka-angka yang saya akan sebutkan ini berasal dari data di atas yang angkanya sama, sehingga ini mengharuskan untuk menjumlahkan semuanya, yaitu 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikurang 22 kuadrat, di mana angka yang ini adalah merupakan penjumlahan data yang ini dengan data yang ini. Sehingga didapatkan angka 100 ditambah 144 dikurang 242. Ditambah yang ini 36 tambah 49 dikurang 84,5, hasilnya adalah 0,5. Ditambah 25 ditambah 36 tambah 49 dikurang 108 sama dengan 2. Dan yang terakhir adalah 16 ditambah 25 ditambah 25 dikurang 56, hasilnya adalah 9,7. Sehingga didapatkanlah angka 14,2. Jadi JKTC, untuk menghitung JKTC yaitu JKS dikurang JKG sama dengan 34,37 dikurang 14,2, yaitu 20,17. Untuk derajat bebas ini default dari sananya membuat seperti ini. Jadi saya rasa tidak ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Kita lanjut ke menghitung rata-rata jumlah kuadrat, itu sebagai berikut. RJKA-nya, JKA dibagi di BA1, di BA artinya adalah 448,9 dibagi 1, hasilnya berikut. RJKBA yaitu JKBA dibagi di BBA, yaitu 21,73 dibagi 1 sama dengan 21,73. RJKS-nya, JKS-nya itu adalah 34,37 dibagi DBS-nya, derajat bebasnya, yaitu 8. Yang kita dapatkan dari sini, yaitu 4,29. Selanjutnya adalah RJKG yang kita ternyata setelah dilakukan operasi perhitungan didapatkanlah minus 7,1. RJKTC-nya yaitu 20,17 dibagi 10 sama dengan 2,017. Selanjutnya adalah menentukan F hitung. Uji linearitas regresi Y atas X. Di mana F hitung RJKTC, caranya adalah RJKTC dibagi RJKG sama dengan 2,017 dikurang minus 7,1, didapatkanlah hasil minus 0,284. Di mana selanjutnya adalah menentukan F tabel 0,05 bagi 10 banding 2, yaitu kita dapatkan hasil 19,39. Yang selanjutnya adalah dari alfa 0,01 yaitu 99,40. Jadi artinya ketika kita bandingkan F hitung dengan F tabel, ini lebih kecil, F hitungnya lebih kecil dibandingkan dengan F tabelnya. Hal ini berarti hipotesis 0 diterima, dengan demikian persamaan regresi Y atas X berbentuk garis linier.
Nah, selanjutnya adalah uji signifikansi regresi Y atas X, di mana cara menghitung F hitung B per A sama dengan RJKBA dibagi dengan RJKS, di mana RJKBA-nya adalah 21,73 yang ada di sini, dibagi dengan 4,29 yaitu RJKS-nya. Sini. Di mana setelah kita bagi, didapatkan hasil 5,065. Maka ditentukanlah F tabel seperti berikut, yaitu 1:8, 5,32, dan satu lagi yaitu yang 0,01 adalah 11,26. Ternyata setelah kita lakukan pengecekan, F hitungnya ini lebih besar. F lebih kecil, berarti hal ini ditolak. Dengan demikian regresinya adalah sangat berarti pada taraf signifikasi 0,05. Kesimpulannya dari pengujian linearitas dan signifikansi regresi ini adalah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, di mana variabel X-nya itu adalah tingkat pendidikan dan kesadaran belajar Y-nya. Lalu ini saya pindahkan tabelnya lagi ke bawah agar memudahkan saya dalam membaca data, agar tidak scrolling-scrolling ke atas lagi. Nah, itu selanjutnya adalah kita menyusun tabel ANOVA regresi. Sumber variansi adalah DB, yang untuk derajat bebasnya, JK-nya jumlah kuadrat yang telah kita hitung tadi, RJK-nya juga sebagai berikut, F hitung adalah yang tadi, di sini 5,065 yang ini, lalu di sini ada 5,32 yang barusan, yang ini. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa untuk ukuran signifikan atau regresi linear, F hitung sama dengan 0,284 itu lebih kecil dibandingkan F tabel 19,39. Regresi signifikan F hitung 5,65 itu lebih kecil dibandingkan F tabel yang berjumlah 5,32. Selanjutnya adalah ini dari hasil tabel di atas diperoleh F hitung TC yaitu minus 0,24 lebih kecil dibanding F tabel 19,79 dan F hitung BA 5,065 itu lebih kecil dibanding F tabel F32 5,32. Nah, sehingga didapatkanlah kesimpulan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesadaran belajar dan bersifat linear. Selanjutnya adalah uji signifikansi koefisien persamaan regresi. Langkah-langkahnya adalah menghitung galat baku. Yang pertama adalah menghitung galat baku terlebih dahulu, yaitu RJKS-nya yang telah kita ketahui 4,29. Dan menghitung untuk alfa dan betanya, di mana rumusnya adalah sebagai berikut yang kita tinggal masukkan saja, substitusikan saja, yaitu 2090 dikali 4,29 dibagi 10 dikali 600,6 sehingga didapatkanlah hasil 1,490, di mana akar dari seri 1,490 sama dengan 1,220. Lalu kita substitusikan lagi ke sini, yaitu 4,29 yang ini dibagi dengan 601,6 didapatkan hasil 0,00713, di mana 0,01713 ini akarnya adalah 0,0844. Sekarang kita menghitung statistik uji T, hipotesis penelitian, ini bukan kompetisi guru ya, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kesadaran belajar. Nah, statistik uji yang digunakan adalah pada persamaan yang telah kita buat pada di atas, yaitu 4,382 dikurang 0,19. Sehingga dapat kita substitusikan jadi 4,382 dibagi 1,220 yang ini sama dengan 3,591. TB-nya yaitu minus 0,19 dibagi dengan 0,0844 sehingga kita dapatkan hasil 3,15.
591 dan minus 2,251. Nah, sekarang untuk T tabelnya yaitu 0,05 dan 8 didapatkan hasil 3,44. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa TA dibanding T tabel ditolak. Hal ini konstanta persamaan regresi tidak signifikan. Sedangkan TB itu lebih kecil dibanding T tabel atau HO diterima. Hal koefisien regresi bersifat signifikan. Dengan demikian, ini belum saya ganti-ganti lagi. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kesadaran belajar. Nah, sekarang kita menghitung koefisien korelasi dan uji signifikansi, di mana kita bisa melihat datanya kita tinggal substitusikan ke sini dan didapatkan hasil minus 0,622. Sedangkan nomor 2 uji signifikansi koefisien korelasi X dan Y didapatkan hasil 2,246. Bandingkannya yaitu yang seperti tadi 3,4 koefisien determinasinya. Nah, selanjutnya adalah koefisien determinasi. Adalah sebuah koefisien yang memperhatikan besarnya variasi yang ditimbulkan oleh variabel bebas atau prediktor. Jadi tinggal kita masukin aja R kuadrat XY dikali 100%, di mana kita dapatkan 0,622 ini kita kuadratkan sehingga didapatkan hasil 0,3868 dikali 100% yaitu 38,68%. Jadi kesimpulannya adalah pengaruh variabel bukan kompetisi guru. Tingkat pendidikan berpengaruh pengaruh positif terhadap variabel kondisi kesadaran belajar sebesar 38,68%. Oke, baik, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf banget tadi ada yang ganggu, kucing saya tadi ganggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.